Perkenalkan, saya Hilda Cahyani. Di sini saya akan memperkenalkan program baru kita. Sebetulnya bukan program baru, karena kita sudah soft launching kemarin dengan nama iWOSMA. Ya, jadi program kita mengalami rebranding jadi ISMA, dan kita sudah melakukan paparan yang mulai dari level PMO, kemudian di Pak Direktur, kemudian Pak Dirjen, dan yang terakhir di-approve oleh Mas Menteri. Baik, izin untuk memberikan informasi terkait implementasi program ISMA edisi vokasi. Ya, belajar dari Mas Menteri bahwa kita saat ini tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang biasa untuk menghasilkan lulusan yang luar biasa. Seperti arahan Pak Dirjen dan Pak Direktur tadi, bahwa kita membutuhkan suatu inovasi, suatu kreativitas di mana kita menciptakan opportunity untuk mahasiswa vokasi agar bisa mengenyam atau mengalami hal-hal yang di luar kelas, yang bisa menjadikan mereka menjadi makhluk atau insan yang bisa menghadapi tantangan global, bisa menjadi future leader, bisa menjadi calon pemimpin atau agent of change di masa yang akan datang. Selanjutnya, apabila kita melihat bahwa pada saat ini kita berharap nantinya graduates of vocational higher education tidak hanya bisa bekerja di dalam negeri tapi di luar negeri juga, mereka bisa bekerja di multinational companies di Indonesia bahkan overseas. Sehingga kita melihat bahwa ada kemungkinan atau opportunity career beyond geographical borders. Bisa kerja di mana saja dan kapan saja. Sehingga bisa kita lihat bahwa sekarang kompetensi for international interaction is very important. Kita melihat beberapa companies here seperti multinational companies yang ada di sini, baik internasional maupun multinational, yang bisa kita lihat di sini, dan menjadi tantangan bagi semua lulusan untuk berlomba-lomba mendapatkan tempat yang sesuai nantinya untuk masa depan mereka. Pada saat ini kita mengetahui bahwa Asian Economic Community memberikan peluang bagi kita semua untuk menyusun atau mencari karir di luar, bahkan di seluruh dunia. Nah, di sini pada saat kita melihat misalnya seorang yang bekerja di Filipina, ya, seorang dari Filipina kemudian meniti karir di Singapura dan kemudian mengajak mitranya misalnya di Malang untuk membangun bisnis di Kamboja dan mengembangkan bisnisnya di Thailand. Ini menunjukkan bahwa this Asian community, economic community membuka peluang untuk bagi lulusan agar dapat meniti karir dan bisa interaksi dengan seluruh insan di dunia ini. Nah, apabila kita melihat menjawab tantangan itu bahwa perlu adanya suatu skema, yaitu ISMA di sini untuk mahasiswa vokasi, kita perkenalkan ISMA for Vocational Students. Saat ini kita melihat bahwa tujuan dari vokasi di mana kita harus menyekat sekat antara industri dan pendidikan tinggi itu harus kita kecilkan, bahwa exposure untuk industri harus terlihat di sini, sehingga program ini mendapat tagline Learning in Collaboration with Industry yang bertujuan adalah untuk mengasah kemampuan soft skill, leadership, dan untuk interaksi networking seperti yang dipaparkan oleh Pak Dirjen tadi. Dan kemudian tentunya untuk implementing MBKM, yaitu Merdeka Belajar, di mana untuk fokus capaian program ini bisa mendukung beberapa capaian program IKU, yaitu mahasiswa berkegiatan di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus nantinya seperti yang dipaparkan oleh Pak Direktur, dan juga nantinya kita bisa menyusun rencana untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri dan menyusun untuk kelas kolaboratif dan partisipatif. Dan tentunya di sini menyiapkan lulusan kita untuk mendapatkan kemampuan 21st century skills, di mana kemampuan
tersebut sangat mendukung untuk future career. Dan juga ada tujuan di sini seperti entrepreneurship yang harus mereka tekankan. Ada beberapa overview yang akan kami sampaikan, sebetulnya ini sudah kami sampaikan beberapa kali, bahwa skema untuk program ISMA untuk edisi vokasi, yang pertama adalah program pengalaman industrial, di mana seperti magang dan fokus magang di sini utama dilakukan yang untuk skema A. Dan yang untuk skema B, di mana ada blended atau hybrid di kelas dan juga di industri. Pembelajaran industrial berbasis kelas dan pengalaman industri ini bisa didapatkan di skema yang kedua. Dan untuk yang skema ketiga, yaitu pembelajaran di kelas, tetapi mahasiswa berkesempatan untuk juga mendapatkan kesempatan bisa belajar di teaching factory atau laboratory dan juga diajar oleh praktisi dari industri. Untuk student eligibility atau persyaratan adik-adik vokasi, mahasiswa vokasi yang eligible untuk mengikuti program ini adalah mahasiswa aktif diploma 3 dan diploma 4. Warga negara Indonesia yang saat ini untuk diploma 3 pada semester 4 dan pada untuk mahasiswa di 4 atau sarjana terapan di semester 4 dan semester 6 pada saat mendaftar. Persyaratan untuk kemampuan bahasa Inggris ini sudah kami sampaikan beberapa kali juga di social media, bahwa syarat untuk mengikuti program ini dengan sertifikat bahasa Inggris internasional yaitu TOEFL IBT 70, TOEIC 560, IELTS 5,5 dan Duolingo 85. Untuk kualifikasi akademik yaitu IPK minimal 3 yang dibuktikan dengan transkrip sementara, dan nantinya adik-adik mendaftar di laman ISMA edisi vokasi. Ini adalah timeline, rencana timeline ya. Jadi rencananya kan hari ini grand launching. Kemudian grand launching ini adalah pembukaan program di mana nanti PIC atau representatif dari PT PPV akan registrasi ke laman ISMA mulai tanggal 14 sampai 30 April. Yang kemudian disusul oleh mahasiswa bisa nih untuk mendaftar di laman kita mulai 1 sampai 14 Mei. Setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh PIC dari PT PPV. Setelah verifikasi dilakukan, akan dilakukan nominasi, dan setelah nominasi kita akan menyeleksi administrasi calon awardee tersebut. Setelah seleksi administrasi, yaitu kita lakukan seleksi wawancara di tanggal 27 sampai 28 Mei, dan pengumuman sekitar akhir Mei sampai 3 Juni. Setelah itu akan dilaksanakan yudisium untuk penetapan penerimaan beasiswa di awal Juni, dan kemudian kita akan mempersiapkan keberangkatan dan juga mempersiapkan dokumen-dokumen keberangkatan untuk awardee nantinya mulai Juni sampai Juli, dan direncanakan untuk pelaksanaan akan dimulai Agustus sampai Desember. Setelah itu akan dilakukan monef dan rekognisi. Ini penting dilakukan untuk mengakui kredit oleh institusi asal. Dan setelah itu adalah laporan. Adik-adik mahasiswa yang mengikuti ini harus nantinya akan mengupload laporan. Baik, itu untuk syarat adik-adik mahasiswa. Sedangkan untuk PT PPV atau kampus, syaratnya adalah yaitu PT PPV di bawah Kemdikbudristek, dan kemudian memiliki program diploma dan sarjana terapan, yaitu diploma 3 dan diploma 4 tentunya. Melaksanakan program Merdeka Belajar dengan pengakuan mobilitas yang setara 20 SKS, memiliki unit atau bidang yang mengelola kerjasama seperti KUI, dan yang terakhir menyediakan PIC khusus untuk program ISMA yang nantinya ditunjuk oleh pimpinan. Adik-adik yang saya cintai, berikut adalah informasi terkait bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris yang diakui apa saja? Kita bisa melihat di sini ada 4. Yang pertama adalah IELTS yang mostly recognized di negara di sini, mulai dari Inggris, USA, Kanada, Prancis, Jerman,
Australia, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Turki, dan Singapura semua mengakui IELTS. Dan untuk TOEFL IBT hampir semua di sini, Singapura lebih ke IELTS, dan kemudian Duolingo juga hampir semuanya di sini kecuali Singapura. Dan TOEIC ini adalah tes internasional yang cukup dikenal di Politeknik atau PTPPV, di mana ini juga diterima loh di Perancis dan Jerman, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, dan Turki. Ya, nanti untuk perguruan tinggi luar negeri yang akan dituju dengan menggunakan sertifikat ini, kita akan umumkan pada saat kita sudah mendapatkan hasil penetapan PTLN. Selanjutnya untuk bidang studi atau area yang bisa kita lihat di chart ini, ada beberapa yang termasuk dominan adalah engineering, di mana 26% di sini untuk bidang ilmu yang ditawarkan. Kemudian business and management 16% yang di kedua, posisi kedua, dan information technology yang merupakan bidang ilmu yang cukup diminati bagi adik-adik tentunya. Dan ada beberapa di sini yang creative industry ya. Creative industry ini adalah bidang prioritas juga, di mana nanti irisan bidang ilmunya bisa match dan fits dengan beberapa bidang ilmu yang ditawarkan ini. Selanjutnya ada agriculture, water management, marine and maritime, dan accounting. Kita bisa melihat di majors, available majors di sini, ini adalah data yang kami rekapitulasi pada on the stage pada saat ini, yaitu di mana yang banyak dari 5 negara atau 12 institusi adalah bidang bisnis atau major business and management. Kemudian yang kedua adalah hospitality or creative industries, tourism, hotel management, catering program, culinary arts, itu. Jadi bidang untuk major itu. Jadi nanti adik-adik bisa memilih yang mana yang cocok untuk dipilih, yang nantinya menguatkan field of study yang sudah dipilih, yang sekarang ini diambil untuk diploma 3 dan diploma 4. Yang selanjutnya di sini kita melihat ada visual communication design, media and communication art, mass communication, communication public relation major. Kita ingat ya bahwa Pak Dirjen tadi penguatan komunikasi bahasa Inggris tentunya itu akan sangat mendukung kita, membuka jalan kita untuk nantinya bisa our future career bisa di luar negeri, yang membuka jalan untuk juga kita mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa di sini bidang ilmu yang memang kita pilihkan yang harusnya bisa mendukung bidang ilmu yang dipelajari di sini, yang nantinya bisa diakui setara dengan 20 SKS. Di sini ada information technology major, marine and water management and everything. Di sini kita bisa melihat ada yang ini ya, bisa nanti dilihat pastinya. Nah, so join ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards for Vocational Students. Kami menunggu adik-adik untuk gabung dengan kita di ISMA tahun ini, ISMA edisi vokasi. Ini adalah informasi laman kita. Kita sebetulnya sudah menyatu ya lamannya dengan ISMA Kemdikbud, dengan ISMA jalur sarjana, di mana masih di sini kita masih menata untuk laman kita masih menggunakan ini, tapi nantinya kita akan berintegrasi dengan ISMA jalur sarjana yang pada saat ini kita landing page-nya sudah menjadi satu.